Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Shalom, Victorious People yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Stephen Rudy Palit, di dalam acara Saturday Morning Prayer pada kesempatan hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua berdoa, minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dan juga diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kuduskanlah kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja di dalam pewartaan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan di acara Saturday Morning Prayer ini, saya akan bicara perihal tentang tema saya dipilih Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan saya dipilih Tuhan. Dan yang menjadi landasan berpijak kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Jelas di sana dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saya dan saudara. Makanya tema kita adalah saya dipilih Tuhan. Kata memilih dalam bahasa aslinya adalah eklegomai, yang artinya adalah to pick out atau chosen one. Yang artinya adalah kita orang percaya dipilih, to pick out. Artinya dipilih dari mana? Dari dunia ini. Jesus Christ choosing is his disciples. Yesus Kristus memilih akan murid-muridnya. Memilih saya dan saudara sebagai murid-muridnya. Mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sebagaimana bahasa aslinya mengatakan eklegoma, yang artinya to pick out. Kita orang percaya, orang Kristen dipilih dari dunia ini, dikeluarkan dari dunia ini agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Itu sebabnya dunia membenci kita. Pertanyaannya adalah, mengapa saya dipilih Tuhan? Mengapa kita dipilih Tuhan? Karena jawabannya adalah itu sesuai dengan kehendak atau kedaulatan Tuhan. Absolut pemilihan Tuhan atas kita orang percaya yang percaya kepadanya. Artinya Tuhan berhak memilih saya dan saudara. Itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jelas pemilihan saya dan saudara ada terkandung di dalam Alkitab. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, tetapi memiliki suatu tujuan supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People, untuk apa Tuhan memilih saya? Kalau tadi adalah mengapa Tuhan memilih saya, pertanyaan yang kedua adalah untuk apa Tuhan memilih saya? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi adalah di dalam Yohanes 15 pasal yang ke-6 bagian B adalah, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ternyata untuk apa Tuhan memilih saya? Jawabannya kembali berpulang kepada Alkitab. Dan aku telah menetapkan kamu, garis bawahi menetapkan kamu. Ya, untuk apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Nah, kata menetapkan di dalam komparasi bahasa Yunani itu titemi, yang artinya adalah to set atau to put down. Tuhan sudah menyeting kita, Tuhan meletakkan kita, ya, dengan maksud tujuan adalah Tuhan menetapkan saya untuk pergi dan menghasilkan buah.
Artinya kita harus berbuah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang telah dipilih Tuhan, dan buah kita harus tetap, jangan berubah-ubah, terimplementasi dalam buah pertobatan kita, buah kehidupan kita di dalam dunia ini, yang artinya kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Karena kenapa? Karena Tuhan memilih saya dan saudara to pick out. Kita dipilih dari, ya, perhatikan baik-baik akan kalimat menetapkan saya dan saudara untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, berbuah di sini yang dimaksudkan adalah menunjuk kepada yang pertama, yaitu kebajikan-kebajikan rohani. Sebagai manusia rohani harus menghasilkan kebajikan-kebajikan rohani, berkorelasi atau berhubungan secara langsung dengan menghasilkan buah roh, berdasarkan apa yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah. Kalau saya katakan di dalam kelas, kalau saya mengajar di STTRM, ya, saya sebagai dosen teologi di STTRM, seringkali saya mengatakan bahwa 1 buah 9 cita rasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People, buah yang pertama yang kita harus hasilkan adalah itu berbicara perihal tentang kebajikan-kebajikan rohani. Karena kita sebagai manusia rohani cocok dengan apa yang dikatakan di dalam kebenaran Alkitab. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-7 berkata bahwa barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. 1 Korintus 5 ayat 17 maksudnya. Ya, kalau kita ada dalam Kristus, jelas sekali yang lama sudah berlalu. Mungkin yang lama dulu kita tidak pernah menghasilkan buah, apapun itu tidak ada kelihatan dalam kehidupan kita. Tidak ada kebajikan-kebajikan rohani yang mengindikasikan bahwa manusia rohani yang berbuah yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu tentang buah roh. Itu buah yang pertama yang harus kita lakukan. Artinya adalah kita sebagai anak-anak terang harus berbuah. Kalau kita lagi komparasikan di dalam Efesus 5 ayat 11, sebagai anak terang, buah apa yang harus kita hasilkan? Di sana disampaikan dalam Efesus 5 ayat 9 berkata begini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jelas orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dipilih, ya, untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita tetap, dan hasil daripada anak-anak terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bapak Ibu Victorious People yang diberkati Tuhan, seorang yang berbuah tentunya buahnya tetap tidak berubah-ubah, dan itu harus bisa teraplikasikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah agar supaya saya dan saudara yang notabene orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dapat terus menghasilkan buah, dan buah kita tetap. Yang pertama adalah kita harus tinggal tetap di dalam Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, tinggal tetap di dalam Tuhan. Landasannya di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah. Di luar aku engkau tidak akan berbuah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tinggal tetap dalam artian di sini adalah kita tetap selalu ada di dalam Tuhan. Mau dalam keadaan apapun, keadaan suka, duka, keadaan yang begitu happy sekalipun ataupun tidak happy dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan mengatur akan kehidupanmu, atau engkau tidak akan terintervensi oleh karena masalah, tapi sebaliknya engkau akan tetap tinggal di dalam Tuhan dalam segala situasi musim kehidupan, termasuk di dalam tahun-tahun ini adalah musim pandemi virus corona, atau kita berada dalam situasi pandemik, tetapi firman Tuhan berkata kita harus tinggal tetap di dalam Tuhan, tidak boleh bergeser, tidak boleh berpaling, tidak boleh berpindah tempat. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Agar kenapa? Agar buah kita akan tetap terus berbuah, terus nyata dalam kehidupan kita, sebagaimana firman Tuhan katakan, menghasilkan buah dan buah kita tetap. Itu yang pertama. Bagaimana supaya saya dan saudara
terus menghasilkan buah, dan buah kita tetap, kita harus tinggal tetap di dalam Tuhan. Tinggal tetap di dalam Tuhan memiliki kata dalam bahasa Yunani itu meno, yang benar-benar always stay di dalam Tuhan, selalu ada di dalam Tuhan. Artinya bukan situasi masalah yang akan mengatur kita, tapi kitalah justru yang bisa mengatur masalah-masalah tersebut agar kita tidak keluar dari koridornya Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita tetap berbuah, menghasilkan buah, dan buah kita tetap. Yang kedua adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita tinggal tetap di dalam Tuhan, berada di dalam Tuhan, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22, yaitu hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa saya dan saudara orang-orang yang berkemenangan, victorious people, adalah orang-orang yang berkomitmen untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Engkau sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang gembala, pendeta, dosen yang mengajar teologi, lakukanlah itu semata-mata karena untuk Tuhan, bukan karena untuk PK, bukan karena untuk uang, tetapi karena untuk Tuhan. Itulah konteks menjadi pelaku firman, dan ketika kita terus menjadi pelaku firman, maka saya terlalu yakin dan percaya berdasarkan teks pembacaan kita di awal, kita dipilih Tuhan untuk berbuah dan buah kita tetap. Kita harus menjadi pelaku firman. Sama-sama dengan saya katakan, aku mau menjadi pelaku firman. Victorious people yang diberkati Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimanakah agar supaya saya dan saudara yang notabene orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk dapat terus menghasilkan buah dan buah kita tetap. Yang ketiga adalah kita harus tetap konsisten sebagai murid Kristus yang terus berbuah banyak. Bukan sedikit, tapi berbuah banyak. Mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 bilang begini. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Artinya kita diperintahkan oleh Bapa, diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berbuah banyak, dan dengan demikian kami atau saya dan saudara disebut murid-murid Kristus. Dan buah kita harus tetap konsisten dalam kehidupan kita. Jangan kita kotori kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Sekalipun mungkin engkau ada berdiri dalam posisi kebenaran, tetapi kalau hanya berdebat terus, apalagi kebenaran firman Tuhan, terus kita berdebat hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk mencari subscriber biar banyak di YouTube channelnya, dan dia merelakan dirinya terus berada dalam konflik interest perdebatan tersebut, maka saya percaya engkau tidak akan berbuah, saudaraku. Kenapa? Apakah dengan perdebatan itu engkau bisa menghasilkan pertobatan orang lain? Perdebatan kadangkala memang justru menyakitkan dan menghasilkan kepahitan terhadap diri pribadi. Oleh karena itu, engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, engkau sebagai seorang Kristen, sampaikan saja kebenaran firman Tuhan. Dia mau dengar atau tidak mau dengar, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berbuah, dan saya percaya Roh Kudus yang akan meneguhkan. Orang Kristen yang telah dipilih Tuhan, dia tidak boleh lagi hanya asyik dengan dirinya sendiri. Dia tidak boleh egois. Dia tidak boleh berpusat pada dirinya sendiri atau egosentris, tapi sebaliknya dia harus teosentris, berpusat kepada Allah. Orang Kristen harus melakukan apa yang telah ditetapkan Tuhan Yesus Kristus berdasarkan kehendak Tuhan, yaitu apa? Untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita banyak dan tetap dilihat orang dan orang lain mengalaminya. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan adalah seorang murid Kristus yang telah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah yang banyak dan tetap. Orang tersebut haruslah tinggal tetap di dalam Tuhan, terus menjadi pelaku firman, tetap konsisten sebagai murid Kristus yang terus menghasilkan buah, dan buahnya banyak dan tetap. Semua ini harus dilakukan oleh murid Kristus. Karena saya dan saudara dipilih Tuhan Yesus Kristus untuk menjalankan perintahnya.
Tugas mulia dari Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbuah di dalam kehidupanmu sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk pergi dan menghasilkan buah. Demikianlah Victorious People, perenungan kita di dalam Saturday Morning Prayer saat ini. Saya Pendeta Stephen Rudy Palit undur diri dari program ini. Sampai kita berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas penyertaanmu di dalam perenungan di acara Saturday Morning Prayer di GBI Viva TV ini Tuhan. Engkau terus berkati akan media ini Tuhan, yang banyak memberkati orang banyak di luar sana. Mereka menyaksikan akan program ini dan mereka diberkati. Berkati terus Tuhan akan program ini, bahkan semua yang ada Tuhan. Peralatan-peralatan yang dipakai di studio ini Tuhan berkati. Berkati juga gembala senior yang juga seorang gembala GBI Viva Ministry dimanapun berada. Bapak Pendeta Dr. Abraham Konrad Supit bersama istri, anak cucunya. Tuhan berkati visi misi yang ada, yang beliau sudah tetapkan di ladang Tuhan, melalui Tuhan percayakan kepadanya, itu kiranya terus Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil. Berkati semua kru yang ada Tuhan, bahkan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Semuanya kami percaya virus corona pasti berlalu dari bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami sudah menerima berkat yang luar biasa lewat perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.